Dan pemirsa, lebih jelasnya mengenai vaksin corona untuk anak, sudah ada Dr. Margareta bergabung bersama kami. Selamat siang, Dr. Margareta. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Dok, sebetulnya apakah vaksin corona ini perlu diberikan kepada anak-anak? Iya, pada dasarnya prinsipnya seperti kita tahu lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, memang anak-anak kasusnya sama juga kita temui seperti pada orang dewasa. Dikarenakan anak-anak biasa mendapatkan dari klaster keluarga. Orang tuanya kan masih kerja, masih keluar rumah gitu. Nah, kalaupun misalnya memang ada vaksin, itu memang kita harapkan untuk memberikan proteksi terhadap si anak gitu. Gitu sih. Jadi vaksinnya itu sendiri masih diuji cobakan. Nah, tetapi kalau misalnya untuk langsung diberikan ke pasien, kita sendiri belum ada sosialisasinya dari IDAI. Nah, jika masih diuji coba, apalagi untuk anak ini, Dok, lalu bagaimana baiknya nanti kebijakan pemerintah untuk anak, apalagi sekarang bulan Januari katanya sekolah akan dibuka untuk tetap muka meskipun dengan protokol kesehatan. Apakah orang tua bisa mempercayakan anaknya untuk bersekolah meskipun belum ada vaksin untuk anak? Yang saya tahu juga dari IDAI kita masih belum ada himbauan karena ada beberapa sekolah, memang universitas pun juga masih tetap memberlakukan pelajaran jarak jauh gitu. Karena itu yang seperti kita ketahui nanti kalau misalnya di sekolah akan ada resiko untuk terpapar. Nah, sementara vaksin sendiri kita belum diberikan secara langsung gitu loh dan disosialisasikan untuk anak-anak gitu. Jadi tetap masih dari IDAI kita belum ada untuk anjuran sekolah langsung dari sekolah gitu. Baik, imunitas anak-anak ini lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian seperti apa langkah pencegahan yang tepat agar anak tidak terpapar COVID-19 mengingat vaksin corona belum diberikan kepada anak-anak? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang sistem imunitas anak itu lebih jelek, ya tidak. Justru pada pasien-pasien yang anak-anak yang terkena COVID ini, karena mereka belum memiliki faktor resiko seperti halnya pada orang dewasa, justru mereka memiliki gejala yang malah lebih ringan sebenarnya dibandingkan orang dewasa atau orang yang sudah semakin tua usianya gitu, Mbak. Nah, jadi bagaimana sekarang adalah tujuan kita untuk tindakan preventif sebenarnya. Nah, preventif yang kita lakukan ya selama mereka masih sekolah dari rumah ini tetap sebaiknya dianjurkan untuk beraktivitas ringan di dalam rumah, kemudian juga mendapatkan nutrisi yang bagus supaya antibodinya bagus, kemudian juga bisa mendapatkan imunisasi yang walaupun sekarang imunisasi COVID-nya belum, tapi bisa diberikan misalnya vaksin influenza ataupun vaksin pneumokokus yang dianjurkan saat ini. Nah, tapi bagaimana sebaiknya orang tua bertindak jika nanti ternyata orang tuanya sudah divaksin? Apakah orang tua ini bisa lebih bebas beraktivitas dan juga bisa membawa anak-anaknya tetap keluar rumah atau tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah saja, Dok? Tetap sesuai anjuran pemerintah, kita tetap sebaiknya tetap menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Karena kita juga belum tahu kan kapan vaksin ini akan nanti langsung diberikan secara massal, secara umum kepada anak-anak. Jadi tetap upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati gitu. Baik, terima kasih Dr. Margareta sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.